tidak punya apa-apa tadinya berangkat dari Mekah, lalu kami di Madinah membantu atas segala-galanya. Maka kamilah yang berhak mengganti Nabi sebagai pemimpin umat. Itu argumen kaum Ansor. Memang logis ya, logis kalau dipikir-pikir mereka yang menolong kaum Muhajirin. Sebaliknya kaum Muhajirin juga berargumen, Anda kan masuk Islamnya baru kemarin sore. Kalau kami bersama-sama Nabi, sejak Nabi diintimidasi, diteror, mau dibunuh, mau dikejar-kejar oleh musuh orang kafir Quraisy, Anda tidak bisa menolong Nabi waktu itu, masih di Madinah, masih menyembah, masih syirik. Maka kamilah orang-orang yang duluan as-sabiqunal awwalun, ya. As-sabiqunal awwalun itu artinya orang-orang muslim yang lebih dulu beriman kepada Rasul, itu namanya as-sabiqunal awwalun. Maka muncullah seorang bernama Umar bin Khattab. Kalian tahu siapa coba orang yang paling dekat dengan Nabi? Dia yang menemani ketika Nabi dikejar-kejar musuh, bersembunyi di gunung. Dia yang memimpin sholat berjamaah kalau Nabi sakit atau berhalangan. Dia juga termasuk adalah mertua Nabi. Dia juga orang yang paling pertama menjadi mukmin di kalangan orang tua. Siapa dia? Dia bilang, saya baiat kepadanya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, waktu itu yang hadir dalam pertemuan Bani Sa'idah langsung memberi baiat kepada Abu Bakar sebagai pengganti Nabi. Barulah Nabi dimakamkan. Itu cerita yang sangat terkenal dalam riwayat wafatnya Nabi. Ini memberikan semacam penjelasan kepada kita betapa pentingnya kedudukan seorang pemimpin atau pemimpin umat. Ya. Sehari tidak ada pemimpin, bahaya itu. Ya. Seperti terjadi tahun 98 di Indonesia, apa yang terjadi? Dibolak-balik ke bahasa sudah bagi toko-toko, ya, mobil-mobil dicungkir balikan. Kenapa? Tidak ada pemimpin waktu itu, masih transisi dari Pak Harto ke Habibie. Malah belum ya, waktu itu belum ke Habibie. Pak Harto masih di demo di mana-mana. Seolah-olah tidak ada hukum waktu itu, atau yang disebut dengan hukum rimba, hukum yang ada di hutan. Siapa yang kuat, dia yang menerkam yang lemah. Maka saya sendiri adalah saksi, ya, saksi keruntuhan Pak Harto. Karena saya tur waktu itu, turnya tur kerusuhan itu. Bisa saja wisata kerusuhan ke jalan Cempaka Putih, ke Senen, lalu ke Cawang. Saya lihat kerusuhan itu, ya, betapa marahnya rakyat waktu itu karena pemimpinnya sedang mau dijatuhkan. Nah, itu yang akan terjadi. Pernah saya baca buku yang sangat lucu, ya. Bukunya itu Mati Ketawa Cara Rusia. Mungkin Bapak itu pernah membaca atau pernah mendengar buku itu. Bukunya kecil tapi isinya lucu-lucuan terus, ya. Dia salah satunya dia mengumpamakan kalau untuk bukan kepala ya, kalau negara itu memakai sistem sosialisme komunisme, ya, kata dalam buku itu, maka yang terjadi adalah yang namanya chaos, kerusuhan. Orang mengambil barang dari toko tanpa membayar dan sebagainya. Apa namanya istilahnya itu kalau penjara, ya, terjadi penjarahan besar-besaran. Nah, itu cerita tentang buku yang menjelaskan tentang kalau komunis itu berkuasa di dunia, maka orang akan seenaknya. Kalau milik bersama kan, ya, kekayaan milik bersama, tidak ada kekayaan pribadi, semua milik bersama. Itu akan terjadi seperti itu. Ya. Nah, makanya kalau itu sebagai pengantar tentang betapa pentingnya kepemimpinan dalam Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Jadi kedudukan pemimpin dalam ajaran Islam itu sangat utama. Jadi nggak kelihatan itu ya, kecilan mungkin ya. Jadi pemimpin dalam ajaran Islam itu adalah sangat utama. Sampai ada seorang Syekhul Islam ya, bernama Ibnu Taimiyah. Itu sampai ekstrim mengatakan begini, 60 tahun negara atau khilafah dipimpin seorang yang zalim sampai begitu, itu lebih baik daripada kosong tidak ada kepemimpinan sampai begitu ya. Saking pemimpinnya ada, saking pentingnya ada pemimpin ya. Bahkan baik buruknya kondisi masyarakat, maju mundurnya sebuah organisasi atau lembaga, dan tegak serta runtuhnya sebuah negara, itu bisa jadi karena faktor pemimpinnya ya. Faktor imamnya. Itu yang perlu dicatat, betapa tingginya kedudukan seorang pemimpin karena dia sangat menentukan. Setiap muslim kata Nabi adalah pemimpin. Kan sangat terkenal ya bahasa Arab itu bunyinya. Kullu ra'in kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Nah, kita ini oleh Nabi dijadikan sebagai predikat pemimpin. Minimal pemimpin apa? Pemimpin seluruh anggota tubuh kita ya. Mata harus dipimpin itu ya, oleh kebenaran. Tangan harus dipimpin, jangan asal melakukan sesuatu. Kaki juga harus dipimpin ke jalan yang benar. Otak dan kepala kita harus dipimpin supaya tidak berpikir yang kotor atau yang liberal gitu ya. Demikian juga hati itu harus dipimpin. Minimal itu kita punya pasukan namanya mata, telinga, hidung, mulut, kaki, tangan, otak, hati. Itu adalah makmum kita gitu ya. Makanya harus dipimpin ke jalan yang benar. Apalagi kepala negara adalah pemimpin, al-imamu ra'in wa kullu ra'in an ra'iyatihi. Wanita, ibu-ibu, ukti-ukti juga adalah pemimpin, an-nisa'u ra'iyatun wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Dia akan dimintai kepemimpinannya di rumah tangga ya. Makanya ada istilah bahasa Sunda, Pak Ilyas sudah sangat tahu, kalau jadi ibu-ibu itu jangan luas, luwes, leos. Tempat saya nggak ngerti lagi ya. Luas, luwes, leos apa? Ngerti nggak ibu-ibu? Luas, luwes itu bersolek, gitu ya. Nggak ada suami, luas, luwes bersolek. Begitu suami pergi, leos. Pergi juga. Nggak leos, pergi. Gitu. Hang out lah, ngedate lah. Pokoknya bebas dengan suami. Nah, itu namanya bukan pemimpin, itu namanya bukan wanita sebagai status pemimpin. Ternyata pembantu rumah tangga juga pemimpin. Wal khadimu ra'in fi baiti ahlihi ya. Jadi pemimpin bagi harta benda majikannya. Wah, ternyata pembantu rumah tangga di kita kan banyak kasus tuh ya. Misalnya yayasan penggerak tenaga kerja, kita datangi, lalu ada pembantu rumah tangga di rumah seminggu bekerja, udah digondol emas kita di lemari ya, HP kita, karena ternyata sindikat ya. Nah, itu namanya bukan pemimpin. Jadi kodim itu pembantu rumah tangga juga pemimpin bagi harta majikannya. Jadi harus amanah ya. Makanya kalau ibu-ibu, bapak-bapak punya pembantu, coba dites kali-kali kejujurannya. Apa itu? Masukkan uang 50.000 ke kantong selama dicuci ya, kira-kira dia kembali enggak ya uangnya. Kalau dia jujur, dia akan datang, ini ada uang 50.000 di kantong celana. Oh iya, nah, jujur. Tapi kalau ternyata hilang ya, asli itu di celana kita yang warna hitam misalnya, ternyata bisa jadi kejujurannya tidak lulus itu.
PRT, pembantu rumah tangga juga ternyata pemimpin bagi harta majikannya. Mungkin bahasa Sundanya harta gunungannya. Ya. Adanya pemimpin itu sebuah keharusan atau keniscayaan. Ya. Kebutuhan, keharusan, kewajiban, keniscayaan sampai-sampai di komunitas terkecil sekalipun yang mikro, seperti ada 3 orang misalnya keluar rumah, apa itu dalilnya? Man kharaja thalathatun fi safarin, kata Nabi, siapa yang keluar 3 orang dalam perjalanan, falyuhammiru wa ahaduhum, jadikanlah di antara yang 3 itu satu pemimpin. Mungkin kalau kita sering menyebutnya ketua rombongan lah ya, kalau tur wisata misalnya naik bis harus ada satu ketua rombongan. Nah itu gimana namanya sudah melaksanakan hadis Nabi ini ya. Apalagi yang 160 orang, apalagi satu kecamatan ribuan orang, 3 orang saja wajib ada yang mimpin ya. Kalau tidak pasti kacau balau itu ya, kacau balau. Nah, makanya di majelis kita, majelis taklim kita, di masjid kita punya pemimpin namanya Insinyur Ahmad Sartono PhD. Kenal ya? Pak Ahmad Sartono itu pemimpin kita di dekade ini. Ya, yang bertanggung jawab memakmurkan masjid ini. Dan itu sudah kelihatan betapa pentingnya masjid ini dimakmurkan. Karena terkenal Muhammadiyah ini di Bogor, kalau ada pengajian-pengajian sedikit-sedikit yang hadir itu ya. Beda dengan As-Sofia yang baru masjid baru itu ya. Beda dengan Masjid Alumni IPB, beda dengan masjid ini. Tak kenapa itu. Saya punya alasan mungkin karena jauh-jauh rumahnya ya, bukan komplek perumahan ini bisa jadi itu ya. Ada yang dari Ciamas jauh-jauh dari Pasar Jaya gitu ya. Ada yang dari Asar Jaya, kayak dari Asar Jauh itu bahaya harus pakai mobil ya. Ada yang dari Puncak, atau suatu itu ya. Nah itu pernah jauh-jauh mungkin. Tapi lagi pikir, pernah mikir lagi, oh Masjid As-Sofia juga jauh-jauh, tapi kok banyak yang hadir. Nah ini mungkin pekerjaan itu yang harus kita pikirkan. Di masjid lain itu, Bapak dan Ibu ada acara bulanan yang disebut dengan Pasar Bahagia. Pernah dengar nggak? Pasar Bahagia. Pasar Bahagia itu masing-masing ibu, bapak bawa sayur. Jadi pulang haji itu pada ngambil sayur begitu, atau ikan, wortel. Nah itu biasanya mengundang banyak yang hadir itu. Jadi saya ingat bapak saya orang Bandung, Islam itu dibagi 2 katanya. Pertama Islam sejati, kedua Islam japati. Maksudnya tahu ya itu. Islam sejati itu Islam yang benar-benar tanpa karena, kalau memakai istilah sinetron ya. Jadi hadirnya tanpa karena, tanpa syarat, mau hadir aja pokoknya. Tapi kalau Islam japati itu apa? Berarti dia baru datang kalau ada disawer begitu dengan apa? Makan gitu, kemudian sayur dan sebagainya. Nah itulah memang sangat manusiawi sebenarnya. Tapi memang kadang-kadang itu diperlukan juga. Jadi di tingkat yang sangat mikro sekalipun 3 orang itu dibutuhkan, bahkan diwajibkan ada seorang pemimpin atau mungkin seorang imam gitu ya. Gereja Sumpi katanya kalau menurut saya 4, ini penting ini, jabatan pemimpin atau mungkin jabatan pejabat publik bukan hadiah tapi amanah Ibu ya. Jadi jabatan pemimpin itu jangan dijadikan hadiah tapi harus dijadikan amanah. Coba apa beda amanah dengan hadiah? Kalau hadiah itu saya memberikan HP misalnya kepada si A. Si A yang dapat HP dari saya itu boleh memakainya, boleh menjualnya, boleh menyimpannya, boleh memberikan kepada orang lain. Ya. Tapi kalau amanah, saya berikan HP ini kepada si A, si
kepada si A lagi si B misalnya, maka si A nggak boleh menyimpan, menjual, apalagi merusak, harus diberikan kepada yang diamanati untuk disampaikan. Nah itu namanya amanah. Jadi pemimpin itu harus melaksanakan segala sesuatu yang dipercayakan oleh jamaahnya, jangan berbuat sekehendak hatinya. Nah itu kan itu beda amanah dengan hadiah. Nah di Indonesia atau di negara tetangga kita, kebanyakan pejabat publik atau penguasa itu menjadikan jabatan itu sebagai hadiah. Akhirnya kayak berdagang, ya di mana-mana itu mobil dan tanahnya, ya di mana-mana usahanya, di mana-mana uangnya di bank ada begitu. Sehingga KPK sampai sekarang itu pusing, penjara nggak cukup, ya rumah tahanannya nggak cukup. Karena apa? Terlalu banyak orang yang menganggap jabatan publik itu sebagai hadiah. Ketika dia mendapatkan jabatan, akan terjadi dia sujud syukur, alhamdulillah, itu ya. Mungkin yang lebih tepat innalillah, karena jabatan itu berat. Ya. Nah itu yang harus menjadi catatannya. Marhaban bikum ya Ustaz. Jabatan menjadi pemimpin itu statusnya amanah. Kita percayakan, ya, bukan hadiah. Kalau hadiah bisa kita perlakukan apa saja dengan hadiah itu. Kalau amanah harus melakukan suatu perbuatan yang dipesankan oleh para jamaah. 5, ini sangat terkenal dalam Al-Quran pada hakikatnya yang menentukan seseorang menjadi penguasa atau pejabat atau jabatan itu bukan manusia, tetapi Allah lah yang punya hak prerogatif, ya. Jadi si A, si B jadi pemimpin, hakikatnya bukan manusia yang menentukan, tapi Allah, ya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair. Katakanlah Allah yang memberikan kekuasaan kepada yang Dia kehendaki, tapi Allah juga yang mencabut, yang menurunkan jabatan kekuasaan dari orang yang Dia kehendaki. Allah juga yang memberikan kemuliaan, kehebatan pada seseorang, tapi Allah juga yang memberikan kehina-hinaan pada seseorang. Itu banyak riwayat yang tentang hak prerogatif yang tidak bisa diganggu-gugat ini, ya. Seperti orang yang berkali-kali saya sampaikan di sini, orang yang dulunya ustaz, dulunya penceramah, dulunya pengajar agama, bahkan dosen agama Islam, lama-lama jadi murtad. Setelah jadi murtad, ternyata sekarang menjelek-jelekan Islam, ya. Bukan di YouTube nanti, ya. Namanya Saifuddin Ibrahim, nama saya dong, ya. Saifuddin Ibrahim, namanya Saifuddin Ibrahim lagi nama Nabi, pedang agama lagi. Tapi sekarang dia menjadi penginjil, ya. Karena takut ada di Indonesia, dia sekarang lari ke Australia. Kalau ada di Indonesia bisa jadi dicincang. Karena menghina, ya. Ibu coba aja buka di YouTube. Saya kuliah di Ibrahim. Salah satu contohnya dia bilang di dalam agama Kristen belum pernah ada pisau dapur pun keluar untuk membunuh orang atau melukai atau meneteskan darah orang. Tapi Islam bisa menjadi jaya karena pengaruh pedang, tombak, pisau, panah, sampai begitu. Betul-betul gitu. Dia takut ada di Indonesia, dia lari ke Australia. Saya kulit Ibrahim. Nah kalau orang sudah memurtadkan orang, siapapun tidak akan pernah bisa mencegahnya. Tapi siapapun orang yang bisa mencegah orang mau dapat hidayah, siapapun dia tidak akan bisa mencegahnya. Kayak seorang petinju leher beton, siapa namanya? Mike Tyson. Dia bersyahadat. Bahkan ada di YouTube kan dia naik haji, ya. Walaupun mungkin akhlaknya belum seideal yang kita harapkan, ya. Mungkin masih jauh lah, ya. Ini Pak dia sudah beriman seperti kita kepada Allah, kepada Muhammad sebagai utusannya. Dan dalam video yang mungkin Bapak Ibu pernah terima, dia pernah masuk ke kafe, oleh penjaga kafe dilarang, ya. Tapi karena dilihat Mike Tyson takut si penjaga kafe,
Dia masuk ke kafe mau apa? Mau sholat asar dengan 3 orang dengan temannya itu. Yang mimpin temannya dia menjadi makmum. Hebat, saya bilang. Jadi orang yang sudah diberikan kemuliaan, hidayah, tak pernah ada yang bisa mengganggu gugat atau yang mencegahnya. Itu yang dimaksud. Masalah yang saya sudah. Pemimpin itu harus memiliki kriteria adil. Adil itu artinya apa? Kita secara sederhana adil itu ya seimbang, tidak berat sebelah ke kanan atau ke kiri, atau lurus, ya seperti siratal mustaqim, itu adil. Atau adil itu artinya tidak zalim, ya tidak melakukan kezaliman, itu adil. Dan dalam kamus-kamus bahasa Arab, adil itu terjemahkan dan didefinisikan sebagai wad'u syai'in fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada porsinya, pada tempatnya. Kalau kita membeli peci, tempat peci kalau adil ya di sini ya. Kalau kita membeli peci tempatnya di sini, ibu-ibu, nah itu dolim namanya, ya. Didengkual misalnya, nah itu dolim. Atau membeli Magicom, itu kan untuk nasi, menelan nasi. Tapi Magicom atau Magic dipakai untuk mengeringkan sepatu misalnya. Nah itu dolim namanya. Walaupun itu tidak haram, tapi boleh kalau ada lagi hujan terus misalnya. Ya. Jadi harus adil. Ya. Adil itu artinya berlaku lurus, ya. Berlaku benar, berlaku tidak berat sebelah, itu seimbang. I'dilu wa aqrabu littaqwa, berlaku adillah kamu karena keadilan itu sangat dekat atau melekat dengan ketakwaan. Kalau orang tidak berbuat adil, Allah jauh dari ketakwaan. Ya. Makanya adil itu bukan hanya hakim, jaksa, pengadilan, polisi, bukan. Suami harus adil terhadap istri. Kalau tidak adil terhadap istri, jadilah yang terjadi sekarang apa itu? Rame-rame, emak-emak, ibu-ibu ke pengadilan agama. Ya, mau apa itu? Menggugat cerai suaminya. Kenapa? Suaminya doyan judol, apa itu judol? Judi online, ya itu gara-gara judi online. Kalau enggak suaminya doyan video call dengan Will, apa itu Will? Wanita idaman lain, jadi selingkuh lah. Ya. Nah itu gara-gara itu namanya tidak adil, tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada istri, apalagi kepada anak, itu zalim namanya. Guru juga harus adil terhadap muridnya. Jangan hanya karena murid orang tuanya itu begitu baik semua bungkusan begitu. Nilai yang jelek pun dikatrol misalnya. Nah itu dia tidak adil. Zalim itu namanya. Kalau jelek ya jelek nilainya. Kalau bagusnya bagus, itu namanya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dosen, jangan karena ada mahasiswi yang cantik lalu dikasih nilai yang bagus saja gara-gara cantik misalnya. Dan kalau pada yang jelek dikasih nilai yang rendah, itu ya zalim namanya. Ya, maka jauh dari takwa. Pemimpin harus jujur. Kan ada ayatnya atau hadisnya Pak Ustaz Naizat itu. Alaikum bisidqi, ya, fa inna sidqa yahdi ilal jannah, ya. Atau yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Hadis kalau tidak salah ya. Kalian wajib berlaku jujur, siddiq, benar, ya. Karena berlaku jujur itu jalan menuju albir, kebaikan, dan kebaikan itu jalan menuju surga. Sebaliknya kalian jangan berlaku dusta, ya. Maka itu awalnya itu misalnya yang berlaku ya berkaitan kadiban yang apa awalnya? Iya, ya. Jadi kalian janganlah berlaku dusta. Fa'inal kadiba yahdi ilal fujur, fa'inal fujur yahdi ilal ilana. Ya. Jadi pemimpin kalau tidak jujur ditanya begini, padahal sebenarnya begitu. Nah itu namanya tidak jujur. Dulu ada pemimpin di negara tetangga kita, itu ditanya oleh wartawan, apakah Bapak menginginkan jabatan 3 kali? Oh tidak jawabannya. Ya. Padahal dia minta pada
ketua partainya untuk jabatan dia akan jadi presiden ya. Nah, itu di negara Konoha namanya. Di negara Konoha ada itu ya. Dia nggak mengaku dia, nah itu kan sudah bohong itu namanya. Sudah tidak jujur itu ya. Tahu nggak yang itu Republik Konoha? Ya Republik tempat ibu-ibu menjadi warga negara. Itu jadi harus jujur, harus benar ya. Tidak boleh dusta, harus amanah, dipercaya atau kredibel ya, punya kredibilitas dan cerdas, tidak boleh selama misalnya kalau dalam waktu saya di pesantren itu ada istilah jati, jatos, mengerti, mengertos, ditanya, melopos. Begitu ya. Nah, jangan menjadi pemimpin yang tidak cerdas atau tidak berilmu lah, ya. Tidak punya kapasitas keilmuan. 6. Pemimpin yang adil harus didukung. Tapi pemimpin zalim harus diapain? Dihukum, ya. Jangan dibiarkan. Ya. Jadi kalau ada pemimpin yang adil harus didukung, siapapun dia. Dia menjalankan amanah, dia melakukan kebaikan untuk masyarakat dan rakyatnya, dia hidupnya sederhana, tidak haji mumpungisme, itu harus dihukum. Tapi kalau ada pemimpin yang zalim, itu harus dihukum cepat atau lambat, ya. Seperti di negara mana tuh ya? Di negara Filipina pemimpinnya zalim, lalu ada people power namanya, ya. Ada kekuatan rakyat yang menjatuhkan. Lalu dia lari, ya, lari ke negara lain menjadi mencari suaka politik. Ya. Nah, yang seperti itu tidak boleh ada pemimpin di manapun dalam Islam, karena dia kalau zalim wajib untuk dihukum. Kenapa? Karena kalau pemimpin adil itu dampaknya kemaslahatan masyarakat. Ya. Tapi kalau pemimpin zalim, kerusakan tentu saja dampaknya ya, yang akan terjadi. Karena itu carilah pemimpin yang adil dalam komunitas sekecil apapun, apalagi komunitas yang luar biasa besarnya kayak sebuah khilafah atau negara berdaulat. 7. Jabatan pemimpin yang hanya diberikan kepada mereka yang memiliki kemampuan, ya, kapabilitas, keahlian, skill, lalu dedikasi, pengabdian, ya, bukan dijadikan sebagai ladang untuk memperkaya diri, ya. Nah, di negara Konoha jabatan itu dipakai untuk memperkaya diri Bapak dan Ibu, ya. Bukan hanya eksekutifnya, legislatifnya pun begitu, ya. Bagaimana caranya supaya undang-undang ini goal, maka dia bermain dengan yang mengusahakan undang-undang itu. Dia dapat biasa, dapat paros seperti pesantren, dapat berkat. Berkatnya bukan 10-20 juta, ratusan juta itu berkatnya. Nah, yang seperti itu jangan dijadikan sebagai ladang mencari atau memperkaya. Kita harus jadikan pengabdian, ya. Bahwa kita jadi pemimpin itu mengabdi karena Allah untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan oleh yang memberi kepercayaan, ya. Pemimpin yang tidak punya skill itu usahakan jangan menjadikan pemimpin atau yang tidak punya kemampuan. Karena apa? Dalam sejarah sudah terbukti di masyarakat di Daulah Bani Umayyah misalnya, pemimpin yang hebat asalnya Muawiyah, lalu jatuh kepada anaknya Yazid, morat-marit itu, ya. Ke yang lainnya, ke Marwan dan lain sebagainya, sehingga pada waktu Abbasiyah melakukan revolusi merebut kekuasaan dari Bani Umayyah di Damaskus, di Syria, apa yang terjadi? Yang terjadi seluruh kuburan Khalifah Bani Umayyah digali lagi. Setelah digali, lalu dilanjut atau dicampur, digantung di depan jalan. Mayatnya lalu dikasihkan ke anjing untuk dimakan. Kecuali satu yang selamat itu, siapa itu? Umar bin Abdul Aziz, ya.
Itu Khalifah Bani Umayyah yang dikenal oleh Abbasiyah pun jujur, adil, benar, soleh, dan sederhana. Sehingga ketika dia sebelum jadi khalifah kaya raya, istrinya pun banyak emasnya. Orang sudah kerenceng emasnya itu, kerincing-kerincing gitu, dari mana-mana emas. Tapi ketika menjadi khalifah, maka dia menjadi orang yang paling miskin. Ya. Kalau dia mendapat hadiah dari negara lain berupa emas, istrinya dipanggil, jangan diterima, masukkan ke Baitul Mal. Istrinya tidak punya apa-apa, supaya tidak menimbulkan fitnah. Ya. Dan cerita yang terkenal kan, ketika ada orang yang berkepentingan ke Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ditanya dulu, Anda datang ke sini untuk kepentingan pribadi atau kepentingan negara atau daulah? Pribadinya Khalifah, lalu ditiup lilinnya atau lampu minyaknya ditiup. Lalu kenapa Anda meniup lampu dari kita jadi gelap? Apa jawab Khalifah? Anda datang ke sini urusannya pribadi, sedangkan ini minyaknya dari negara, dari rakyat, makanya saya matikan. Ada nggak yang begitu negara kita? Aduh, mobil pun dipakai untuk apa tuh mobil dinas ya? Walaupun dilarang untuk itu dipakai, tapi tetap aja dipakai ya. Macam-macam banyak ada abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. 8. Jabatan pemimpin jangan diberikan kepada orang bodoh, ya. Karena apa? Dampaknya akan terjadi kerusakan, ya. Atau dalam bahasa manajemen, mismanagement, ya. Salah urus, ya. Dan dari situ sudah wanti-wanti. Kita musidal amr ila ghairi ahlihi fartadisa. Apabila satu urusan apalagi kepemimpinan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya alias awam, bodoh, tidak punya skill, tunggu saja saat kehancurannya, baik itu organisasi, lembaga, komunitas, negara, apapun ya, diserahkan kepada orang yang tidak punya ilmu. Itu yang akan terjadi. 9. Kekuasaan atau jabatan kepemimpinan jangan diberikan kepada orang fasik. Fasik itu apa? Itu di dalam sebelahnya gemar melakukan dosa. Ini orang fasik ya. Jadi orang fasik itu mungkin dalam bahasa Jawa itu molimo ya. Molimo itu melima apa? Membunuh ya, mencuri, madam, obat ya, minum, dan supaya satu lagi madon. Apa itu madon? Berzina ya. Jadi orang-orang yang M5 itu suka minum, suka obat, ya, suka mencuri, suka membunuh, suka berzina, itu jangan pernah dijadikan pemimpin, ya. Itu akan menimbulkan kerusakan. Atau akhlaknya buruk, ya, tidak punya adab, itu jangan dijadikan pemimpin. Yang terjadi akan terjadi kehancuran dan bermental korup, ya. Tapi yang namanya kekuasaan, saya ingat pernyataan dari Lord Acton ya, sangat terkenal itu, akan dibilang power tend to corrupt ya, and absolutely power absolutely corrupt atau corrupt absolutely ya. Kekuasaan itu cenderung korup atau menyeleweng, dan kekuasaan absolut sudah pasti exactly menyeleweng ya, atau korup. Jadi orang yang berkuasa itu mungkin semacam sunnahnya kali ya, atau semacam nalurinya selama berkuasa, dia melakukan penyalahgunaan kewenangan kekuasaannya itu, karena orang tersebut tidak punya iman saja. Jadi yang bermental korup atau yang punya track record yang tidak berakhlak, tidak beradab, jangan pernah dijadikan pemimpin. 10. Jangan mengangkat pemimpin pada 4 golongan. Nah, ini ramai bukan ya. Pertama, jangan mengangkat orang kafir jadi pemimpin. Awas hati-hati ya. Ayatnya surat Al-Imran ayat 28. Baiklah dia berikan ayat Al-Imran 28. Ya yang lebih
sebagai memimpin satu dengan yang lainnya, di atas yang lainnya. Penerjemahan kematian agama diubah. Aulia itu bukan jadi pemimpin, teman. Jadi teman ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian diberikan orang kafir jadi teman setia. Seperti ini dapat hadiah, kalau soleh dapat hadiah ya. Jadi jangan dijadikan teman. Aduh, itu namanya menyeleweng betul itu tafsir. Tapi kok ulama-ulama dia baca itu namanya. Ya ayyuhal ladzina amanu tattakhidul kafirina awliya ba'dhum awliya ba'din. Itu jadikan aulia itu bukan pemimpin tapi teman setia. Coba buka Kementerian Agama, begitu terjemahnya sekarang. Aduh, kacau. Terima kasih. Oh, aulia min dunil mu'minin. Ya. Itu surat Al-Imran 28. Yang kedua orang Yahudi dan Nasrani. Wah, sekarang Yahudi apalagi luar biasa ya. Zionis Yahudi, pemimpin Hamas pun ditembak ya. Bahkan bukan di Gaza ditembaknya, tapi di Iran, di Teheran. Sehingga muncul di media sosial banyak tuduhan ternyata Iran itu ada benci kepada ahli sunnah wal jamaah, berkonspirasi untuk membunuh pemimpin Hamas. Ya. Karena apa? Karena di Iran itu ya banyak sinagog, banyak tempat ibadah yang ratusan. Bisa jadi ada sinagog yang itu ada intel yang sengaja untuk memata-matai Hamas diundang ke pelantikan presiden Iran. Ternyata diundang, disitulah terjadi pembunuhan. Ya. Kalau diundang, makanya di mana ada sholat gaib, ya, pemimpin Hamas yang mempertahankan negara dan umat. Al-Maidah 51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'din. Itu dia ayatnya. Yang ini diolesi siapa gubernur DKI ya, yang dilecehkan ini. Ini jangan mau dibohongi oleh ayat Al-Maidah yang 51. Jadi Al-Maidah yang itu membohongi kita. Aduh, luar biasa itu melecehkan ya. Jadi jangan sampai percaya kepada Al-Maidah yang 51 itu membohong, kayak bohong ya. Makanya kami di demo 212 ya. Ibu-ibu ada di situ masih 212 pada akhirnya ikut. Ramai sekali sampai ada kata 7 juta yang datang ke Monas untuk melakukan apa namanya ya demo lah. Waktu itu saya ada di Malang, ada dinas Purwakarta, tapi lihat di televisi ramai sekali. 3, jangan mengangkat orang yang lebih memihak kepada kekafiran. Ya. Jadi kepada orang kafir akrab betul ya. Kepada orang Islam lagi ceramah dibubarkan. Ini namanya memihak kepada kekafiran daripada keislaman. Kan ada tuh ya satu kelompok yang kepada orang non Muslim kalau dia Natalan dijaga betul ya. Jadi aparat keamanan mendadak begitu. Tapi ketika ada masjid mengundang seseorang yang dituduh sebagai Wahabi, ya, atau yang tidak pernah nurut, ya, dibubarkan, Masya Allah. Nah itu orang tersebut lebih memihak kepada kekafiran menurut saya, ya. Jadi memihak kepada orang-orang temannya sebagai kafir. Dan yang terakhir, jangan jadikan pemimpin orang yang suka melecehkan, memperolok-olok agama. Ya. Al-Maidah ayat 57. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina takhudhu dinahu huzwa wa la'iba. Ya. Baik para yang beriman, jangan jadikan pemimpin orang yang suka melecehkan, merendahkan, memperolok-olok agama. Kayak tadi, buat apa percaya kepada Al-Maidah 51? Kalian mau dibohongi? Nah itu sudah jelas memperolok-olok agama. Ya. Al-Quran tidak ketinggalan zaman. Apa? Al-Quran tidak ketinggalan zaman. Iya, Al-Quran sudah tidak cocok untuk masa sekarang ya. Banyak ayat-ayat yang harus dinasah mansuh, dihapus, delete atau di index begitu. Nah, itu bahaya itu. Ya. Jadi pernyataan itu harus disaring, apalagi di media sosial. Ya. Atau ada orang yang menyatakan
kementerian ini sebenarnya untuk kelompok kita, bukan untuk yang lain. Nah itu sudah merusak persatuan dan kesatuan umat gitu ya, atau persatuan nasional. Jangan menjadikan orang yang suka menghina agama ya. Seperti orang dulu pernah ada karikatur yang orang memakai sorban, di belakangnya ada bom yang siap meledak. Itu disebut Nabi Muhammad katanya. Wah langsung itu diberondong itu apa namanya tabloid Charlie Hebdo namanya, redaksinya diberondong langsung di Prancis ya. Karena menghina betul ya. Nabi Muhammad itu gembong teroris ya. Disebut gembong teroris. Makanya jangan salahkan ada terorisme kalau orang-orang memancing-mancing dengan cara menghina Islam atau memperolok-olok Islam. Nah itulah